Ada yang mengatakan bahwa pandangan jahat seseorang dapat berpengaruh. Iya, bisa. Huzur, bagaimana hakikatnya dan bagaimana untuk menghindari dampak buruknya? Huzur bersabda, itu bukanlah perkara besar. Dengan doa, pengaruh dari pandangan jahat dapat ditangkal. Nabi Musa alaihissalam juga terkena pengaruh pandangan jahat para penyihir Fir'aun, kan? Al-Quran sendiri mengatakan, beliau terpengaruh. Al-Quran berfirman bahwa para tukang sihir Fir'aun berhasil mengecoh pandangan Nabi Musa dengan pandangan jahatnya, sehingga benar-benar melihat tali seolah-olah menjadi ular. Terpengaruh oleh hipnotis mereka ataukah tidak? Tolong carikan ayatnya yang berkenaan dengan Hadrat Musa. Para penyihir itu berusaha untuk menghipnotis Nabi Musa sehingga nampak tali itu seolah menjadi ular. Lantas bagaimana jawabannya? Kemudian Allah Ta'ala dengan kekuatan besar mematahkan mesmerism atau hipnotis tersebut sehancur-hancurnya, sehingga tali itu nampak seperti tali lagi. Dan anggapan keliru seolah tali tersebut adalah ular telah berhasil digagalkan. Jadi obatnya apa? Doa. Tanpa doa, pengaruh dari pandangan jahat seperti itu tidaklah dapat ditangkal. Karena arti dari terpengaruh oleh pandangan jahat adalah bahwa benak seseorang lebih dominan atau kuat dari benak Anda. Dan pengaruh jahatnya menguasai otak Anda. Itulah maksudnya. Karena Allah Ta'ala adalah wujud yang paling kuat, untuk itu satu-satunya obat adalah mohonlah kepada Allah Ta'ala. Karena pada zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah terjadi suatu peristiwa yang darinya dapat diketahui bahwa jika Allah Ta'ala menzahirkan kekuatannya untuk menghadapi orang yang seperti itu, maka tidak akan menimpakan kerugian apa-apa. Sebagaimana diriwayatkan, suatu ketika ada seseorang yang mahir dalam menghipnotis seperti itu. Dengan bangga ia berpikir bahwa ia dapat membuat orang lain melakukan apapun dengan hipnotisnya. Orang tersebut datang ke Qadian dengan membawa niatan bahwa dengan kekuatan pandangan jahatnya akan membuat Hadrat Masih Maud alaihissalam menari-nari setelah selesai salat asar ataupun ketika berdiri selesai dari acara, seperti tarian yang dilakukan oleh para penari wanita pada masa itu, sehingga orang-orang yang menyaksikannya akan meyakini bahwa beliau adalah pendusta, na'udzubillah, yakni orang yang menari seperti perempuan, bagaimana mungkin mendakwakan sebagai nabi. Singkat kata, orang itu datang ke Qadian untuk tujuan tersebut. Kemudian ia duduk di suatu pojok dan mulailah melakukan ritual hipnotisnya. Tidak lama kemudian, orang tersebut malah menjerit seperti orang gila, lalu berlari kabur. Ia berlari dengan cepat, turun dari tangga masjid, lalu melompat, lalu berlari keluar. Sebagian orang ada yang mengejar orang tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi. Setelah berhasil ditangkap, ditanyakan kepada orang itu, apa yang terjadi? Si penyihir itu mengatakan sambil mengakui bahwa alih-alih berhasil menghipnotis beliau, malah 2 ekor singa yang nampak kepada saya. Iya, betul, 2 singa kan? Yakni kepada saya nampak ada 2 ekor singa buas yang tengah berdiri di belakang Hadrat Masih Maud alaihissalam, yang nampaknya 2 singa tersebut akan berlari menerkam saya. Dan begitu ketakutannya saya saat itu, sehingga saya tidak bisa tahan duduk di sana. Jadi, yang mematahkan pandangan jahat seperti itu pun adalah Allah Ta'ala. Jika ada yang mematahkan hipnotis para penyihir pada zaman Nabi Musa, itu pun adalah Allah Ta'ala. Untuk itu para penyihir tunduk bersujud. Tidak ada yang lebih baik dalam memahami topik ini selain dari para penyihir itu, yakni ketika mesmerismnya dapat menguasai seseorang, maka orang tersebut tidak akan mampu untuk mematahkan pandangan jahat tersebut. Jadi merekalah yang paling memahami topik tersebut, yakni tidak mungkin akan terjadi, tidak sebelumnya, tidak juga hari ini, tidak juga esok hari, yakni ketika pandangan jahat sudah mengenai seseorang, maka orang yang dikuasai tersebut tidak akan pernah mampu untuk mematahkannya. Lantas apa yang dilihat oleh para penyihir itu? Mereka menyaksikan bahwa berkat hipnotis kami, Musa telah sedemikian rupa ketakutan dan nampak kepadanya sesuai dengan yang kami harapkan. Namun secara tiba-tiba, semua pandangan sihir mereka dapat dipatahkan. Untuk itu sudah barang tentu bahwa itu adalah pekerjaan Allah Ta'ala. Sujudnya para penyihir itu merupakan dalil terbesar akan kebenaran Nabi Musa. Untuk itu alih-alih membakar kemenyan itu ini, bahkan bisa merusak pernafasan karena asapnya, daripada melakukan hal-hal yang sia-sia seperti itu, untuk menangkal pandangan jahat seperti itu, sederhana saja, berdoalah. Dan selalunya Allah Ta'ala mematahkan pandangan jahat yang seperti itu. Oke, coba bacakan ayatnya.
Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Yang dibicarakan di sini bukan umat manusia secara umum, yakni ketika Hadrat Musa alaihissalam beranggapan tali yang mereka lemparkan itu disebabkan oleh sihir atau pandangan jahatnya, nampak seperti ular. Lalu selanjutnya, fa'awjasa fi nafsihi khifatam Musa, yakni Nabi Musa merasa takut. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Allah Ta'ala berfirman, kami mengatakan kepadanya, jangan takut, sesungguhnya engkaulah yang akan unggul. Dari topik ini, saya sampaikan bahwa pandangan jahat seperti itu dapat mengenai seorang nabi sekalipun, dan itu tidaklah bertentangan dengan makom kenabian, kecuali Allah Ta'ala dengan memperhatikan hikmat yang sangat besar melindunginya, seperti contoh yang telah saya sampaikan. Sebagaimana pada zaman Hadrat Rasulullah SAW terjadi pada Abu Jahal, ketika Rasulullah datang menjumpai Abu Jahal untuk menuntut Abu Jahal agar mengembalikan uang milik seorang yang miskin, Abu Jahal serta-merta langsung menurutinya. Setelah Rasulullah pergi, ada yang mengatakan kepada Abu Jahal, aneh sekali kamu ini, kamu menyuruh kami untuk menentang Muhammad, jangan menuruti Muhammad, yakni lawanlah apapun yang dikatakan oleh Muhammad. Namun tadi ketika Muhammad datang untuk menuntut kamu guna mengembalikan uang si miskin, kamu spontan saja mengembalikannya. Abu Jahal menjawab, kamu tidak tahu apa yang telah saya lihat tadi. Apa yang ada di belakang Muhammad tadi? Ada unta yang ganas, yang dari gelagatnya memperlihatkan bahwa jika aku tidak menuruti perkataan Muhammad, maka unta itu akan menyerang saya, lalu membinasakan saya. Apa yang bisa saya lakukan ketika melihat pemandangan tersebut? Abu Jahal memberikan kesaksian akan hal itu dan dibenarkan oleh perbuatannya sendiri, yakni Abu Jahal mengembalikan segera uang si miskin yang diminta oleh Rasulullah tadi. Allah Ta'ala telah menyelamatkan Rasulullah, padahal Rasulullah sendiri tidak menyadari apa yang tengah terjadi. Pada hakikatnya, pandangan Allah Ta'ala lebih unggul, dan tidak ada pandangan dunia manapun yang dapat berkutik di hadapan Allah Ta'ala. Untuk itu, jikapun terkena pandangan jahat, Allah Ta'ala biasanya mematahkannya. Anda faham? Terima kasih. Anda dari Sialkot? Iya, Huzur. Di kalangan para Ahmadi di Sialkot pun, ada yang gemar menggunakan jimat-jimat seperti itu untuk menangkal pandangan jahat. Telah menyebar banyak sekali kesesatan di kalangan keluarga-keluarga yang lemah. Melalui Anda, saya sampaikan peringatan kepada para Ahmadi Sialkot bahwa itu adalah perbuatan syirik. Kalian bisa binasa dan tidak akan tersisa apa-apa lagi nantinya. Jika kalian tetap menjadi budak dari takhayul para wanita, menggunakan jimat dan lain-lain, tauhid akan hilang nantinya, lalu muncul itu ini sesukanya.